Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Puji dan syukur hanyalah kepada Allah, karena yang berhak dipuji hanyalah satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini mari kita sama-sama berikhtiar untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan berikhtiar untuk membuka menelaah kitab suci kita, yaitu Al-Quran, yang mana Allah menjelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga dengan penjelasan Allah tentang Al-Quran ini, bahwa Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dengan ikhtiar kita menelaah ayat suci Al-Quran ini, semoga kita dijadikan oleh Allah golongan orang-orang yang bertakwa, sehingga betul-betul Al-Quran ini petunjuk bagi kita. Sahabat sekalian, kita akan menelaah Al-Quran ini dengan terjemah tafsir yang dikutip oleh Ahmad Mustafa Al-Marogi dalam bukunya Terjemah Tafsir Al-Marogi. Kita mulai tentang surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Fatihah. Surat atau dalam bahasa Arab yaitu surah adalah sekelompok ayat-ayat Al-Quran yang terdiri dari 3 ayat lebih dan mempunyai nama tertentu yang diperoleh dengan jalan periwayatan. Tentang nama-nama surat ini atau surat Al-Fatihah telah diriwayatkan dari beberapa riwayat. Di antara nama yang populer adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab. Dinamakan Ummul Kitab karena isi Al-Fatihah ini meliputi tujuan-tujuan pokok Al-Quran, antara lain pujian kepada Allah, ibadah kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, menjelaskan janji-janji Allah dan ancaman-ancaman. Surat Al-Fatihah juga dinamakan As-Sab'ul Masani karena surat ini dibaca sebanyak 2 kali setiap sholat. Disebut pula sebagai suratul asas atau asasul Quran karena surat ini merupakan pokok Al-Quran dan merupakan permulaan Al-Quran. Disebut surat Al-Fatihah karena menduduki urutan pertama atau merupakan surat pertama yang diturunkan secara lengkap. Imam Baihaqi menyampaikan sebuah riwayat di dalam kitabnya Ad-Dalail yang diterima dari Abi Maisarah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Siti Khadijah,
Dan ternyata surat Al-Fatihah ini mengandung pokok-pokok tujuan Al-Quran secara ijma atau global. Kemudian diperinci dengan berbagai keterangan di dalam ayat-ayat tersebut. Diperinci dengan berbagai keterangan di dalam ayat-ayat yang tersebut pada surat-surat berikut. Perlu dijelaskan bahwa Al-Quran ini mengandung masalah-masalah tauhid dan janji Allah bagi orang-orang yang memegang teguh prinsip tauhid berupa pahala yang baik, serta ancaman Allah bagi orang-orang yang ingkar dan tidak memperdulikan ajaran tauhid dengan siksa atau azab yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Di dalam surat Al-Fatihah pun tercakup pula perihal hamba-hamba Allah yang menambatkan ajaran tauhid di dalam hati dan jiwanya. Al-Fatihah mencakup pula berbagai penjelasan jalan kebahagiaan yang dapat mengantarkan hamba-hamba Allah menggapai kenikmatan dunia dan akhirat. Surat Al-Fatihah juga mengandung berbagai kisah yang menceritakan orang-orang yang mendapat petunjuk atau orang-orang yang berdiri di atas garis-garis Allah. Mereka itulah orang-orang yang hidup bahagia di dunia dan akhirat. Al-Fatihah juga memberitahukan orang-orang yang tersesat atau melanggar batasan-batasan yang ditentukan Allah dan mengesampingkan syariat Allah, berada di belakang tanpa perhatian sama sekali. Kandungan surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah, pengertian dan penjelasan tersebut telah terurai secara global. Masalah tauhid telah diisyaratkan Allah melalui firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Firman tersebut menunjukkan bahwa segala puja dan puji itu diungkapkan karena akan membawa kenikmatan, yakni kenikmatan yang bersumber dari Allah. Karenanya hanya Allah lah yang berhak menerima puja dan puji. Di antara nikmat-nikmat yang terpenting adalah nikmat wujud, yaitu diciptakan dan dipelihara. Pengertian ini dapat disarikan dari firman Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dengan demikian kemusyrikan tercabut ketika sedang melanda bangsa dan umat. Pengertian musyrik ialah menyekutukan Allah yang diminta pertolongan ketika membutuhkan sesuatu dan dijadikan perantara untuk meminta kepada Allah. Maka janji dan ancaman Allah diungkapkan di dalam surat ini melalui ayat-ayat yang berbunyi Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Pengertian dari pembalasan meliputi pahala bagi orang-orang yang berbuat baik dan siksa bagi orang-orang yang berbuat dosa dan kesalahan. Kandungan makna ibadah diungkapkan di dalam surat ini melalui firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Mengenai jalan kebahagiaan diungkapkan di dalam ayat Ihdinas siratal
mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat tersebut mengandung suatu pengertian bahwa kebahagiaan tidak mungkin dicapai kecuali harus menempuh jalan yang benar dan lurus. Dan siapapun yang menyimpang dari jalan lurus tersebut akan berakibat sengsara dan celaka. Kandungan surat Al-Fatihah yang berkaitan dengan cerita-cerita dan berita-berita orang-orang terdahulu diungkapkan di dalam ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat-nikmat kepada mereka. Ayat ini menceritakan bahwa di masa yang lalu terdapat umat yang mematuhi petunjuk-petunjuk syariat dan hukum-hukum Allah. Dan saat ini kita punya berkewajiban mencontoh jejak-jejak mereka dan meniru perbuatan yang mereka lakukan. Juga diungkapkan di dalam ayat yang berbunyi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ayat ini menunjukkan bahwa yang tidak menerima nikmat Allah terdiri dari dua kelompok. Pertama, kelompok orang yang menyeleweng dari kebenaran setelah mengetahui kebenaran itu, atau berpaling dari kebenaran setelah kebenaran tampak secara jelas. Kelompok ini lebih suka terhadap warisan-warisan nenek moyang atau leluhur. Kelompok ini termasuk yang mendapat murka Allah. Kedua kelompok orang yang tidak mengetahui perkara sama sekali, atau mengetahui tetapi masih goyah atau belum sempurna. Kelompok ini memandang antara yang hak dan batil di dalam kekaburan. Mereka jauh dari jalan kebenaran yang dapat mengantarkan kebahagiaan. Mereka juga termasuk orang-orang yang sesat. Surat Al-Fatihah adalah termasuk surat Makkiyah, yakni surat yang turun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Jumlah ayat surat Al-Fatihah adalah 7 ayat.